Like I just walked out the gym and the bitches just got it, cause I took a gym. Give him a job and he gave me a ride. So he gave me a hand. How is that possible? I can't describe it, just give me a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Maulida Nurhalis dari kelas 10 IPS. Perkenalkan, nama saya Viola Fitrinya dari kelas 10 IPS. Perkenalkan, nama saya Firla Silakusnadi dari kelas 10 IPS. Perkenalkan, nama saya Lutfianda Dika Putri Pratiwi dari kelas 10 IPS. Perkenalkan, nama saya Pasangalia Putri dari kelas 10 IPS. Di sini kita akan menjelaskan tentang sejarah kendi. Berikut dari sejarah kendi. Kendi adalah tempat untuk menyimpan air berbentuk seperti teko yang terbuat dari tanah liat. Kendi dikenal di seluruh dunia dan berkembang di Mesir, Cina, Jepang, Thailand, dan Indonesia. Sebutan kendi pada umumnya dikenal di seluruh Asia Tenggara. Kata kendi berasal dari bahasa Sanskerta dari India, yaitu kundika yang artinya wadah air minum. Dalam ikonografi Hindu, kundika merupakan atribut dari Dewa Brahma dan Dewa Siwa. Sedangkan pada agama Buddha, kundika merupakan atribut Avalokiteswara, dan peziarah Buddha juga membawa kundika yang dianggap sebagai salah satu dari 18 wadah suci yang dibawa seseorang rahib dalam perjalanan mencari kitab suci. Sebutan kendi di Indonesia bermacam-macam, khususnya untuk kendi tanpa corot, kendi seperti buah labu atau botol. Di Sumatera Barat wadah ini disebut labu tanah. Di Jawa ada yang menyebutnya gogok atau glogok, yang katanya berasal dari bunyi yang keluar saat air dituang. Di Batak disebut kandi, di Bali disebut kundi atau carata, di Sulawesi Selatan busuk, di Aceh guepet, bahlaba, dan di Lampung disebut hibu. Fungsi utama kendi gerabah adalah sebagai wadah penyimpanan air minum agar air tetap dingin sepanjang hari. Karena kendinya berlubang, air langsung dapat dituang ke mulut melalui tanpa menyentuh mulut. Kendi juga dapat berguna sebagai wadah cairan seperti obat atau ramuan magis. Seperti kendi di Jawa yang bertangkai panjang. Tangkai tersebut berfungsi untuk mencegah tutup terlepas dan airnya terbuang. Bila mana digunakan seseorang yang terbaring di tempat tidur. Bentuk lain yang berfungsi sebagai wadah obat ialah kendi yang berlubang pada ujungnya, lehernya, dan berbentuk bawang. Kendi juga dipakai sebagai alat upacara pada acara-acara tertentu, misalnya pada perkawinan. Air yang terdapat dalam kendi dianggap suci, murni, dan menyejukkan, menjadi simbol perkawinan yang sempurna. Di Jawa Barat, pada upacara perkawinan, mempelai wanita memasukkan mempelai pria dengan air dari kendi setelah upacara pemecahan telur. Upacara basuh kaki melambangkan kesetiaan seorang istri terhadap suaminya. Kendi juga dipakai pada acara sakral, misalnya pada waktu upacara pemberangkatan jenazah dari rumah duka menuju pemakaman. Dalam upacara tersebut, seringkali masyarakat Jawa Tengah memecahkan kendi yang berisi air para peziarah yang akan. Kendi juga dipakai pada acara sakral, misalnya pada waktu upacara pemberangkatan jenazah dari rumah duka menuju pemakaman. Dalam upacara tersebut, seringkali masyarakat Jawa Tengah memecahkan kendi yang berisi air. Para peziarah yang akan ke makam sanak keluarga biasanya juga membawa kendi berisi air untuk disiram ke atas kuburan dengan tujuan untuk menyejukkan arwah yang meninggal. Kendi juga dipakai pada acara-acara penobatan atau pengukuhan. Sebagai contoh, pada acara ekspor perdana, kontainer disiram dengan air melalui kendi yang dipecahkan. Contoh lain, pada saat pemberian nama Tetupo untuk pesawat, kendi berisi air wangi pada hidung pesawat tipe JN235 itu. Pada tari bondan, tarian dari Surakarta, seorang anak wanita dengan menggendong boneka mainan dan payung terbuka mencari di atas kendi. Ia harus menari dengan hati-hati agar kendi yang diinjak tidak pecah. Tarian ini melambangkan seorang ibu yang menjaga anak-anaknya dengan hati-hati. Di Jawa, seperti pada masyarakat Tengger, kendi miniatur atau kecil digunakan sebagai perlengkapan sesaji, dan di Bali digunakan pada acara-acara keagamaan. Kendi juga diperlakukan sebagai mainan anak-anak ketika mereka sedang mengadakan permainan rumah-rumahan atau pasar-pasaran. Keberadaan kendi masih banyak dijumpai dalam masyarakat Indonesia sebagai perlengkapan kehidupan. Meskipun usianya telah lama, tetapi bentuk dan fungsinya selalu dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sampai saat ini. Sekian dari kami, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.